udah enak lah. Nah, selanjutnya terakhir. Kalau saya tanya, bakoi opo hori? Jawabnya ini harus serentak. Ini untuk melatih kefokusan kita dan kesemangatan kita. Bisa? Jadi jawabnya gini. Nah, jawabnya gini kurang lebih. Jadi kalau saya tanya, bakoi opo hori? Jawabnya hiato ona tolame pikiri. Tolame pikiri. Ngomong atau TMB. Mano nigiropo topongka keno ari itu buka. Kurang lebih gitu. Amin. Jadi jawabnya kalau saya tanya bakai opo hori, jawabnya ya atau ona, tolame pikiri ngomong atau TMB, mano nigiropo topongka keno ari itu buka. Amin. Bisa? Nanti kita artiin satu persatu. Coba kita tes. Harus serentak. Harus bareng semua. Oke, kita tanya. Bakoi opo hori? Jangan goyang. Ya. Bakoi opo hori? Mana sih? Benar tolong pikir ngomong dari tanda manong berat hari itu buka. Gak jelas. Tapi ya gitu. Jadi saya sedikit pengen memperkenalkan bahasa saya. Ini bahasa Jepang pedalaman. Jadi bahasa Jepang pedalaman itu dinamakan bahasa Tolaki. Itu suku saya. Jadi bahasanya bahasa Tolaki. Inaku ini artinya saya. Kemudian tempe kabaramiu ini artinya bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar kalian? Nah, Ingomiu kan tadi artinya apa? Artinya apa? Ingomiu? Kalian. Nah, jawabnya tadi apa? Meamboika. Meamboika itu artinya baik-baik saja. Baik-baik saja. Kemudian saya tanya, Arikomiu itu mau nggak? Nah, kalian sudah makan atau belum? Gitu. Jawabannya tadi apa? Sudah. Opo hori. Opo hori itu artinya apa? Belum sama sekali. Tapi kalau sudah bahasa Jepang pedalamannya gini, arikomiuto, gitu. Arikomiuto. Jadi gitu. Terus tadi ada saya juga bilang, bakoi opo hori. Kenapa belum makan? Kenapa belum? Jadi kalian jawab hiato ona inono tolane pikir-pikirin ngomong atau TMB. Mano nigiropo topongka kena arito buka. Jadi artinya gini. Nggak tahu nih, kita lagi berpikir mau makan atau tidak. Tapi entarlah kita makan setelah buka. Jadi kayak gitu intinya. Oke, jadi gitu. Bahasa Jepang pedalaman, bahasa suku saya, bahasa Tolaki. Nah, teman-teman sekalian, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ini sudah di-spill, aduh. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa teman-teman sekalian? Karena perlu kita ketahui bahwasanya banyak di luar sana yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, tapi Allah nggak membarengi semua nikmat itu dengan nikmat menuntut ilmu. Tapi teman-teman sekalian diberikan itu semua. Teman-teman diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga teman-teman diberikan nikmatnya menuntut ilmu. Sehingga tidak heran kalau kita temukan mereka yang kemudian diberikan nikmat kesehatan, mereka yang kemudian diberikan nikmat kesempatan, tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat menuntut ilmu, maka mereka enggan terdorong hatinya, jiwanya untuk kemudian menuntut ilmu. Tapi berbeda dengan teman-teman sekalian, teman-teman kemudian dibarengi dengan nikmat menuntut ilmu, sehingga teman-teman terdorong hatinya, terdorong jiwanya untuk kemudian sama-sama berkumpul ini guna untuk menuntut ilmu. Dan semoga saya doakan semoga pertemuan kita kali ini menjadi pertemuan kita pertama yang kelak kita akan bertemu di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mau nggak kita bareng-bareng di surganya Allah? Mau. Sebagai keluarga atau sebagai saudara atau sebagai apa? Sebagai apapun itu yang penting kita berada di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, saya pengen sampaikan bahwasanya forum ini atau pada hari ini saya itu tidak menganggap ini sebagai kajian, enggak. Tapi ini cuma sebagai ngobrol santai atau sharing santai. Jadi kita santai aja, jangan tengah-tengah banget. Jadi karena kita gajinya santai, jadi teman-teman ini
Yang Ikhwan mau sambil baring itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, baring aja nggak apa-apa, baring. Nah, nggak apa-apa kalau mau sambil baring, karena kita ngajinya bukan ngaji, karena kita sekarang sih santai aja. Dan akhwat juga santai aja. Kalau ada mungkin yang mau kayang sambil dengerin, tapi capek kayaknya ya, janganlah capek kalau kayang. Ini aja sambil ya terserah kalian lah, pokoknya santai aja. Jadi kita intinya santai aja. Karena santai aja, saya juga buat slide santai aja, putih tok, nggak ada warna-warnanya. Nah, teman-teman sekalian, lalu saya pengen kata bahwasanya kita nggak perlu lama-lama kajian, ya nggak? Setuju nggak? Setuju. Nggak perlu lama kajian. Setuju banget. Ya, jadi kita nggak perlu terlalu berlama-lama. Yang penting kita dapat inti sehari pembahasannya, itu aja. Ngapain lama-lama kajian kalau ujung-ujungnya lemes, nggak ngerti, kemudian ngantuk, kemudian apa? Lapar. Kemudian apa? Lapar. Lapar, iya lapar terutama. Ya intinya kita santai aja, kemudian kita mungkin nggak bakalan lama-lama banget, paling selesai jam 7 pas lah. Aduh. Ya, paling kalau memang bisa kita mempersingkat sampai dengan materi ini jelas, ya mau di apa? Teman-teman sekalian, tadi di awal kita sudah membuka dengan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sangat tidak ahsan bagi kita kemudian membarengi atau mengawali pertemuan kita ini dengan tanpa mengucapkan alhamdulillah. Maka saya mengajak teman-teman sekalian untuk bareng-bareng kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida ma ba'du. Teman-teman sekalian, salat dan salam selalu hanya milik siapa? Allah. Salawat dan salam hanya milik Allah. Waduh, fokus. Aduh, lapar ini. Ada aku, bagian aku. Masa salawat dan salam hanya milik Allah? Astagfirullah. Salawat dan salam hanyalah milik Muhammad. Ya. Sallallahu alaihi Salawat dan salam hanya milik Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kemudian telah memperjuangkan Islam dengan berceceran keringat, darah dan air mata, memperjuangkan kebenaran Islam di tengah-tengah kebatilan sampai kebenaran itu ada pada diri kita semua. Sampai kita kemudian mengenal kebenaran itu. Nah, teman-teman sekalian, saya mengawali pembahasan ini dengan perkenalan terlebih dahulu seperti biasa. Perkenalan. Karena kalau kata pepatah apa? Yang masuk gimana? Kalau kata pepatah gimana? Tak kenal maka taruh atau tak sayang nih? Dua-duanya. Tak sayang aja lah ya. Iya loh, kan kita semua muslim harus saling sayang, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, perkenalkan bagi teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Mirwan. Ini fotonya gini kan ya? Biar lebih enjoy. Biar ini, karena saya itu paling malas dipanggil Ustadz. Jadi saya tampilkan foto-foto yang tidak menggambarkan Ustadz banget. Ya, perkenalkan nama saya Mirwan, sering dipanggil Mir, kadang juga dipanggil Wan, kadang juga dipanggil Nirwan. Tapi saya yakin orang-orang yang panggil saya Nirwan itu pasti orang-orang yang bersuku Bugis. Jadi kalau ada yang panggil saya Nirwan, itu saya ini curiga jangan sampai dia orang Bugis. Itu. Jadi kalau masalah panggilan terserah kalian panggil saya apa. Tapi saya juga kadang dipanggil sayang. Hai sayang. Sama ibu saya. Oh. Jangan aneh-aneh kalian. Alhamdulillah saya ini jomblo fisabilillah. Ya, jadi saya juga kadang dipanggil sayang sama ibu saya. Tapi kalau kalian mau panggil saya sayang, janganlah ya. Bahaya. Ngomong tentang panggilan ya. Saya itu kalau dipanggil sebagai orang yang terlahir di luar Jawa Barat, itu kalau dipanggil aduh rasanya di telinga itu rasanya halus banget. Jadi kayak pengen gini. Jadi kayak orang yang panggil itu jadi kayak saya itu pengen langsung nikahin. Pokoknya saya langsung ijab kabul lah langsung. Pengennya gitu. Tapi ternyata nggak boleh kan.
Enggak gitu juga. Tapi senang aja deh. Maksudnya bukan senang. Meleleh. Enak aja meleleh bisa bilang ya. Enak aja di telinga orang-orang di luar daripada Sulawesi. Itu ada orang tuh kayaknya mau daftar tuh. Iya. Jadi tadi saya tuh kalau dipanggil AA meleleh hatinya. Jadi jangan sering-sering panggil saya AA. Panggil apa ya? Abah. Abang Saleh gitu. Terserah lah. Gak apa-apa juga sih bilang lah, supaya saya lebih terbiasa. Nah tadi masalah panggilan. Kemudian ya saya lahir di Sulawesi Tenggara. Tahu nggak Sulawesi Tenggara di mana? Di Pokoknya daerah sana. Ya Sulawesi. Ya kan Sulawesi Tenggara. Gimana? Sulawesi Tenggara. Tepatnya di Kendari. Kecamatan Pondidaha, Desa Wulemo, Kabupaten Konawe, RT 2, RW 2, sebelah kiri, kayak Hidayat ya. Jadi gitu, saya berasal dari Sulawesi Tenggara. Ada yang pernah Sulawesi Tenggara nggak? Ada yang pernah pergi nggak? Lewat. Nggak pernah. Nanti lah kapan-kapan kita pergi. Iya, saya berasal dari Sulawesi Tenggara dan kemudian kelahiran ada yang tahu nggak? Kira-kira tampang kayak gini kelahiran berapa? 2019. Ah 2007. 2002? 2000. 99? 2003? 2000. Kayaknya kumis saya kurang dicukur ya? 1902. Tuaan bro. 2010 weh, begitu mudanya saya. Udah kayak anak SMP. Duh. Jadi gini. 2000. Iya, saya kelahiran 2000. 2,5. Tapi masalah kelahiran saya personal bingung. Di ijazah saya, di KTP saya kelahiran 2000. Tapi di akte kelahiran saya kelahiran 2001. Jadi nggak tahu nih saya kelahiran 2001 atau kelahiran 2000. Aslinya ada 2 berarti. Tapi nggak masalah. Itu masalah umur itu hanyalah angka. Umur itu hanyalah angka. Oke, umur saya. Saya kelahiran 2000 dan kemudian alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Saya punya 2 orang tua, 3 kakak dan tidak punya adik. Ya, saya anak bungsu. Saya anak bungsu. Saya anak terakhir. Alhamdulillah. Saya sudah lama berkeluarga semenjak saya lahir. Alhamdulillah. Semenjak saya lahir saya sudah berkeluarga. Dan teman-teman sekalian, Toib, kita langsung masuk. Sekarang jam berapa masuk? Sebentar lagi. Toib, teman-teman sekalian. Ih, keren banget. Kreatif banget ya. Pinter. Kreatif banget tuh, bukan Habibie yang buat. Nah, judul pembahasan kita pada kali ini atau tema pembahasan kita kali ini adalah, boleh dibaca? The end of sadness. The end of sadness. The end of sadness. Artinya apa? Akhir dari sebuah kesedihan. Sebelum kita berbicara berbicara panjang masalah tentang kesedihan, saya pengen nanya, di sini ada yang sedang sedih ya? Di sini ada yang sedang sedih? Ya. Ada yang sedih ya? Kalau ada yang sedang merasa sedih, boleh angkat kaki mungkin? Jangan lah ya, kalau angkat kaki berat, jangan. Itu kurang sopan kayaknya. Ya boleh, angkat kaki, angkat tangan. Angkat tangan yang sedang sedih? Nggak ada. Bobot semua kayaknya kalian semua ini. Ya, teman-teman sekalian. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebenarnya kita itu boleh nggak sih bersedih? Boleh. Yakin boleh? Boleh ya? Jangan berlarut-larut. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita ditanya tentang boleh nggak sih kita bersedih, pasti jawaban kita adalah boleh. Kenapa? Karena memang itulah jawabannya. Jawabannya. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa sedih itu di dalam diri manusia pada saat penciptaan manusia itu sendiri. Makanya teman-teman sekalian, tidak heran kalau kita temukan bahwasanya Rasulullah dan para sahabat pun juga pernah merasakan kesedihan. Tidak heran. Kenapa? Karena sedih itu adalah bagian dari fitrah manusia. Bagian dari fitrah manusia. Dan yang namanya fitrah itu terlepas dari pahala dan dosa. Setuju nggak? Setuju? Kalau ada yang setuju boleh keluar. Setuju? Iya.
fitrah itu terlepas daripada pahala dan dosa. Begitupun dengan sedih tadi. Tapi teman-teman sekalian, walaupun fitrah itu atau sedih itu terlepas dari pahala dan dosa, tapi tidak segala hal itu kita harus sedihkan. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, tadi sedih adalah fitrah. Kemudian karena sedih tadi akan kemudian berpotensi menjadi pahala dan dosa. Yang tadinya sedih tadi tidak berpotensi menjadi pahala dan dosa, menjadi berpotensi menjadi pahala dan dosa, tergantung bagaimana cara kita mengekspresikannya. Ketika kita mengekspresikan rasa sedih itu dengan cara yang benar, maka itu kemudian akan berpotensi menjadi pahala. Tapi sebaliknya teman-teman sekalian, kalau kita mengekspresikan rasa sedih itu dengan cara yang salah, maka itulah yang kemudian akan berpotensi menjadi dosa. Contohnya gini teman-teman. Teman-teman kehilangan orang tua, ditinggal orang tuanya meninggal dunia. Lantas teman-teman bersedih nggak? Pasti bersedih. Ada yang nggak bersedih nggak? Durhaka namanya itu. Pasti bersedih kan? Atau ada yang gembira? Orang tuanya meninggal, ada yang gembira. Tapi ngomong, saya punya teman. Nanti keluar konteks lah. Tapi ini saya punya teman. Orang tuanya meninggal tapi dia nggak sedih, malah dia bahagia. Katanya kenapa? Karena orang tuanya, bapaknya kebanyakan minum. Tapi saya nggak pengen bahas itu. Tapi intinya, kebanyakan daripada kita, ketika kita ditinggal orang tua, pasti kita bersedih. Dan teman-teman sekalian, ketika kita bersedih, maka disitulah kita bisa lihat bagaimana cara kita untuk kemudian mengekspresikan rasa sedih itu. Apakah rasa sedih itu? Apakah cara kita kemudian mengekspresikan rasa sedih itu dengan cara yang benar atau salah? Contoh gini, teman-teman kehilangan orang tua, lalu kemudian teman-teman mabuk-mabukan, kan ada gitu kan? Melampiaskan rasa kesedihannya dengan mabuk-mabukan, kemaksiatan lainnya. Maka perbuatan itu kan kemudian akan berpotensi menjadi dosa. Tetapi sebaliknya teman-teman sekalian, ketika teman-teman sekalian mengekspresikan rasa sedih itu dengan cara mendoakan orang tuanya, beribadah, bersedekah dan sebagainya, maka itulah yang kemudian akan menjadi potensi menjadi pahala. Maka teman-teman sekalian, penting kita untuk kemudian memperhatikan bagaimana cara kita untuk mengekspresikan rasa sedih itu. Cukupkah kita memperhatikan cara kita untuk mengekspresikan rasa sedih itu? Ternyata tidak cukup. Kenapa? Karena kita perlu memperhatikan juga di mana kita meletakkan rasa sedih itu. Apakah kita meletakkan rasa sedih itu di tempat yang benar atau di tempat yang salah? Kenapa teman-teman sekalian? Karena teman-teman sekalian, ketika kita menempatkan rasa sedih itu di tempat yang salah, maka untuk mengekspresikan rasa sedih itu dengan cara yang salah itu memiliki peluang yang sangat besar. Jangankan ketika kita menempatkan rasa sedih itu di tempat yang benar, jangankan ketika kita menempatkan rasa sedih itu di tempat yang salah. Kalaupun kita menempatkan rasa sedih itu di tempat yang benar, maka itu masih berpotensi untuk kemudian kita mengekspresikan rasa sedih itu dengan cara yang salah. Apalagi ketika kita menempatkan rasa sedih itu di tempat yang salah, maka peluang untuk kemudian mengekspresikan rasa sedih itu akan lebih besar peluangnya untuk kita mengekspresikan dengan hal-hal yang salah. Nah, teman-teman sekalian, yang jadi permasalahannya teman-teman sekalian, pada generasi saat ini itu mereka meletakkan rasa sedihnya itu rata-rata di tempat yang salah, dan kemudian mereka mengekspresikan rasa sedihnya dengan cara yang salah. Kita bisa lihat ada aja kemudian remaja yang sedih karena merasa tidak sesukses orang lain. Mereka mendefinisikan bahwasanya yang jadi masalah sebenarnya gini. Inti dari permasalahan mereka adalah mereka mendefinisikan rasa sukses itu adalah ketika mereka memiliki kekayaan. Mereka mengatakan bahwasanya ada orang yang mengatakan bahwasanya sukses itu ketika mereka memiliki harta yang berlimpah, uang yang banyak, jabatan yang tinggi. Tapi ternyata itu bukan daripada definisi sukses. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, kalau saja kesuksesan itu ditakar dari banyaknya harta kita, dari banyaknya uang kita miliki,
dari tingginya jabatan kita, maka seharusnya teman-teman sekalian, orang atau manusia yang sukses adalah Fir'aun, Namrud, Harun. Kok Harun sih? Haman, kemudian Korun. Seharusnya mereka yang sukses. Seharusnya mereka yang kemudian dikategorikan sebagai orang-orang yang sukses. Ternyata tidak. Ternyata mereka orang-orang yang kemudian Allah katakan dalam Al-Quran, mereka itu orang-orang yang merugi, orang-orang yang kemudian sengsara, sehingga mereka kemudian diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang seburuk-buruknya tempat. Lantas bagaimana definisi daripada sukses itu? Kalau dalam Islam teman-teman sekalian, sukses itu ketika kita berhasil. Ingat, sukses itu ketika kita berhasil menjalankan peran-peran kita sesuai dengan syariat Islam. Itu yang perlu kita ingat, bahwasanya sukses itu adalah menjalankan peran kita sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya gini, teman-teman memiliki peran sebagai sosok seorang anak. Maka tugas teman-teman sekalian adalah dalam Islam, kalau dalam Islam, maka tugas seorang anak adalah berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, membahagiakan orang tua. Maka ketika teman-teman sekalian berhasil menjalankan tugas itu, membahagiakan orang tua, berbakti kepada orang tua, maka teman-teman bisa digolongkan sebagai orang-orang yang sukses. Tapi yang jadi permasalahan adalah cara anak-anak sekarang mendefinisikan sukses itu. Ketika mereka salah kemudian mendefinisikan sukses, maka ketika mereka sedih dengan itu, maka itu juga termasuk sedih yang salah. Dan ketika mereka mengekspresikan yang salah, tentu itu berubah. Nah, teman-teman sekalian, tidak hanya itu. Di generasi saat ini ada juga yang kemudian sedih karena takdirnya, sedih dengan takdirnya. Ada orang yang kemudian tidak menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti apa? Adanya para lelaki yang kemudian berusaha merubah wujudnya dengan menjadi wadimor, bukan wadimor, waria. Dan itu banyak dan teman-teman sekalian, dan itu banyak terjadi di kampung saya. Banyak yang kemudian orang-orang yang tidak menerima takdirnya sebagai seorang pria, sebagai sosok pria, lalu kemudian mereka mengubah kepriaannya menjadi kewanitaan, jadi wanita. Padahal teman-teman saya, yang namanya takdir itu di luar kendali kita. Jadi tidak perlu kita sedihkan. Lagi pula, ketika kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita itu tidak ditanyakan tentang takdir kita. Kamu takdirnya sebagai apa? Tidak, kita tidak dihisab tentang itu. Tapi yang kita dihisab adalah, yang kita ditanyakan adalah bagaimana cara kita menjalani takdir itu. Maka ketika kita menjalani takdir itu dengan tidak menjalani takdir itu dengan sesuai dengan syariat Islam, maka itu adalah perbuatan yang salah. Kalaupun kita sedih karena itu, maka itu adalah sedih yang salah. Lalu kemudian ada juga remaja yang kemudian sedih karena putus cinta. Sepele sekali. Putus dari pacarnya mungkin. Putus dari kekasihnya. Saya teringat gini. Saya dulu pernah main komputer. Saya waktu itu lagi main komputer. Di sebelah saya ada teman saya. Setelah saya melihat ke arah dia, ternyata dia lagi nangis. Lagi nangis, laki-laki loh. Lagi nangis. Lihat foto cewek. Yang cewek itu ternyata mantan dia. Dan ternyata itu sudah meninggal dunia. Maksud saya, ngapain disedihkan? Padahal itu belum menjadi milik dia, tahu? Teman-teman sekalian, perlu kita pahami bahwasanya dalam Islam tidak ada kata cinta ketika belum ada akad yang mengikat. Jadi selama belum ada akad, maka bullshit tentang kata cinta antara laki-laki dan perempuan. Maka yang teman-teman akhwat, kalau ada ikhwan yang bilang aku cinta banget sama kamu, itu bullshit. Betul buktinya dia bilang lautan kan ku lewati, gunung kan ku daki demi bertemu denganmu. Bullshit itu. Karena dalam Islam teman-teman, sekali lagi saya tekankan bahwasanya dalam Islam tidak ada kata cinta selama tidak ada akad yang mengikat. Nah, teman-teman sekalian, lalu kemudian bagaimana sih sedihnya Rasulullah dan para sahabat? Ternyata saya temukan, ternyata kalau kita korek
lebih mendalam, kita bakal menemukan jomplang sekali rasa sedihnya Rasulullah, para sahabat, dan kemudian generasi saat ini. Generasi saat ini tadi sedihnya receh, semua tentang receh, dan rata-rata sedihnya mereka ditempatkan di tempat yang sah. Tapi berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah sedih karena dakwahnya tidak kemudian diterima oleh orang-orang, oleh masyarakat, oleh umat. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Taif. Di kota Taif Rasulullah SAW berdakwah di dalamnya. Lalu kemudian ternyata Rasulullah ditolak. Tapi Rasulullah SAW tidak hanya ditolak. Lalu kemudian Rasulullah juga dilempari batu, sampai kemudian kulitnya memunculkan, sampai kemudian tubuhnya memunculkan darah. Lalu bagaimana respon? Bagaimana cara Rasulullah mengekspresikan rasa sedihnya? Di sini pembelajaran terpenting yang Rasulullah tunjukkan kepada kita. Ketika Rasulullah sedih, pertama pembelajaran pentingnya adalah sedihnya Rasulullah bukan sedih yang sepele. Lalu kemudian cara Rasulullah mengekspresikan rasa sedihnya itu dengan cara yang sangat-sangat fundamental. Rasulullah tidak membalas atau mengekspresikan rasa sedihnya itu dengan cara membalas orang-orang Taif. Padahal waktu itu ada dua malaikat yang kemudian siap membantai para Taif kan, yang siap mengangkat gunung, lalu kemudian siap untuk menghantamkan orang-orang di Taif itu. Tapi Rasulullah mengekspresikan rasa sedihnya dengan cara apa? Dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah berdoa, semoga di kota Taif ini adalah kota yang termaksud melahirkan anak-anak yang kemudian akan bersujud sama Allah dan tidak akan persekutuan dan benar. Saat ini kota Taif itu menjadi tempat banyaknya orang kaum muslimin lahir di dalamnya. Nah, teman-teman sekalian, jauh sekali sedihnya Rasulullah dengan kita, dengan generasi saat ini. Lalu kemudian sedihnya Rasulullah karena memikirkan umatnya. Ada sebuah kisah, jadi ceritanya gini, Rasulullah SAW, saya ambilin dari kisah Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sedang membaca Al-Quran. Lalu kemudian Rasulullah termenung dan sedih karena membaca Al-Quran surah Ibrahim, surah Ibrahim ayat berapa? Saya lupa. Rasulullah berhenti di surah Imran dan juga di surat Al-Maidah ayat 118. Boleh dibuka? Ada yang bawa Al-Quran nggak? Coba dibuka dong, bantu saya buka. Quran Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 118. Al-Maidah surah Al-Maidah ayat 118. Boleh? Ada yang nemu? Ini apa? Boleh bantu gak? Al-Maidah ayat 118 dan Ibrahim ayat 36. Ayat 36. Kalau ada boleh tolong bacakan di surah Al-Ibrahim dulu ayat 36. Saya pengen menggambarkan kesedihan Rasulullah. Rasulullah itu sedih di bagian apa aja? Salah satunya di surah itu Ibrahim ayat 36. Dapat? Langsung artinya boleh. Al-Maidah. Ibrahim. Itu tuh. Enggak ada arti. Ayat Ibrahim 36 dan Al-Maidah ayat 118. Sudah? Ada yang dapat? Artinya aja bacain aja artinya. Coba. Al-Maidah. Belum ada yang dapat? Oh belum. Di HP-nya nggak ada aplikasi Al-Quran. Kafir sekali. Ayat berapa? Ibrahim ayat 18. Ibrahim ayat 36. Ada dapat? Bacain dong. Ada ini. Kamu bacain. Ada. Coba bacain. Ya. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, teman-teman sekalian, intinya sedihnya Rasulullah itu memikirkan umatnya kelak di akhirat. Kelak di akhirat. Kok di akhirat sih? Rasulullah bersedih memikirkan umatnya kelak di akhirat. Karena banyak umat
karena dia membaca perkataan Ibrahim di surat itu, bahwasanya banyak umatnya kemudian menyembah berhala dan kemudian di akhirat mereka disiksa. Rasulullah bersedih karena itu, takut umatnya terjerumus ke dalamnya. Nah, teman-teman sekalian, tidak hanya itu, Rasul sedihnya para sahabat Rasulullah pun juga mereka meletakkan rasa sedihnya itu ketika diberikan kelimpahan harta. Peristiwa ini ditujukan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika dia sudah menjadi khalifah. Saat itu Umar bin Khattab menjadi pemimpin kaum muslimin dan berhasil menaklukkan dan berhasil memenangkan peperangan. Lalu kemudian hasil dari peperangan itu mereka mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, ghanimah yang sangat besar. Lalu dari ghanimah yang berlimpah itu, lalu kemudian Abu Bakar bersedih. Kenapa Abu Bakar bersedih? Kata Abu Bakar gini, kata Umar gini, kalau seandainya harta ini baik, maka seharusnya yang lebih baik mendapatkannya adalah Abu Bakar, karena Abu Bakar lebih baik dari saya. Dan kalau seandainya harta ini adalah suatu hal yang baik, maka seharusnya yang lebih pantas untuk mendapatkannya adalah Rasulullah, karena Rasulullah lebih baik dari saya. Intinya teman-teman sekalian, Umar bin Khattab mengabarkan kesedihannya. Umar bin Khattab mengabarkan kepada kita bahwa kesedihan yang dia letakkan adalah ketika hartanya, ketika segala sesuatu itu bisa kemudian menjauhkan dia dari Allah, maka itulah yang kemudian yang dia sedihkan. Sebagaimana Qarun yang kemudian memiliki harta yang berlimpah, dan ternyata dari harta yang berlimpah itulah kemudian bisa menjauhkannya dari Allah, bahkan terjerumusnya dia ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian, tidak hanya itu, sedihnya ditinggal sosok yang dicinta. Sebelum kita membahas sedih karena ditinggal sosok yang dicinta, kita harus pahami bahwasanya cinta itu memang fitrah, dan mencinta itu adalah manusiawi. Namun ingat teman-teman sekalian, kita itu bisa memilih yang mana yang memang pantas untuk kita cintai. Tidak semua orang kita harus cintai. Kita bisa memilih yang mana memang pantas untuk kita cintai, yang mana yang memang pantas untuk kita cintai. Kenapa? Karena cinta itu adalah sebuah pengorbanan, teman-teman sekalian. Dan Rasul dan para sahabat memahami tentang itu, sehingga mereka tidak sembarang meletakkan rasa cinta mereka. Yang para sahabat meletakkan rasa cinta mereka kepada Rasulullah SAW, sehingga pengorbanan mereka, sehingga dengan Rasulullah, pengorbanan mereka, apapun mereka korbankan demi Rasulullah. Tapi berbeda dengan kita sekarang. Sekarang kita lihat yang mulus, udah cinta gue sama dia. Enggak gitu konsepnya. Maka teman-teman sekalian, timbul sebuah pertanyaan. Ketika kita melihat jomplang sekali antara sedihnya generasi saat ini dan juga sedihnya sahabat dan Rasulullah, maka timbul sebuah pertanyaan adalah hal mendasar apa yang kemudian membedakan sedihnya Rasulullah dan para sahabat dengan generasi saat ini? Ada yang bisa jawab gak? Hal mendasar apa yang membedakan? Ada yang bisa jawab? Hadiah, kalau ada hadiahnya umroh. Gak main-main ini, umroh asli, uang sendiri. Ayo, hal mendasar apa? Hal mendasar apa? Ini Keimanan. salah ya. Tipis. Iya, teman-teman sekalian, hal yang mendasar yang kemudian membedakan sedihnya Rasulullah dan para sahabat dan generasi saat ini adalah terletak pada pemahamannya. Para sahabat memiliki pemahaman Islam yang utuh, sehingga mereka menempatkan rasa sedih mereka pada hal-hal yang dibenarkan oleh Islam, sehingga mereka tidak menyedihkan, mereka tidak akan bersedih kalau ternyata kesedihan itu dapat menjauhkan mereka dari Allah. Tapi mereka bakalan bersedih ketika sedih itu dapat mendekatkan diri mereka dengan Allah. Tapi berbeda dengan generasi saat ini. Generasi saat ini, remaja kebanyakan pada saat ini, mereka masa bodoh dengan itu dibenarkan oleh Islam atau tidak. Masa bodoh dan semua itu. Mereka tidak kemudian menjadikan pemahaman Islam sebagai tolak ukur. Apakah mereka harus sedih? Apakah hal itu harus disedihkan atau tidak? Tidak. Mereka tidak pusing itu, dan itulah letak kesalahannya, teman-teman sekalian. Dan itulah letak kesalahannya, dan juga itulah hal
mendasar yang kemudian bisa membedakan sedihnya Rasulullah dan para sahabat dengan generasi saat ini. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, dari pemahaman itulah yang kemudian akan menjawab akhir daripada kesedihan kita. Apakah akhir kesedihan kita adalah kesedihan yang mendalam, ataukah akhir kesedihan kita adalah sebuah kebahagiaan? Hanya ada dua jawabannya. Kenapa hanya ada dua? Ada yang bisa jawab? Memang ada ketiga. Iya. Kenapa hanya ada dua? Kenapa teman-teman sekalian? Karena kalau kita berbicara masalah kesedihan, kalau kita berbicara masalah akhir dari kesedihan, berarti kita berbicara masalah akhir daripada kehidupan kita. Dan kita tahu sebagai orang muslim, sebagai seorang muslim, kita tahu persis, kita tahu betul bahwasanya akhir daripada kehidupan kita adalah akhirat. Hanya ada surga dan neraka. Dan keadaan kita kelak di akhirat itu ditentukan sesuai dengan bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini di dunia. Dan cara kita menjalani kehidupan di dunia itu tergantung bagaimana pemahaman kita. Ketika pemahaman kita bebas, maka kita akan kemudian menjalani kehidupan dengan cara bebas. Dan teman-teman sekalian, dengan cara bebas itulah, tanpa peraturan, itulah yang kemudian akan menjadi tiket kelak kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat seburuk-buruknya tempat. Dan teman-teman sekalian, tempat itu adalah hasil daripada pemahaman kita dan kemudian merupakan jawaban daripada akhir kesedihan bagi orang-orang yang memiliki pemahaman yang bebas, yaitu kesedihan yang mendalam. Kesedihan yang mendalam itu adalah ketika kita ditempatkan di tempat seburuk-buruknya tempat, yaitu neraka. Tapi sebaliknya teman-teman sekalian, ketika kita memiliki pemahaman Islam, memiliki pemahaman Islami, maka otomatis cara kita menjalani kehidupan ini pun dengan cara Islami. Dan ketika kita menjalankan kehidupan ini dengan cara Islami, maka itulah yang kemudian akan menjadi tiket kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hasil daripada pemahaman kita dan kemudian jawaban daripada akhir kesedihan bagi orang-orang yang kemudian memiliki pemahaman yang Islami, teman-teman sekalian. Maka penting bagi kita untuk kemudian memiliki pemahaman yang pemahaman yang Islami, agar kita kemudian mengakhiri kesedihan ini dengan sebuah kebahagiaan. Makanya kalau ada pertanyaan kapan kebahagiaan ini, kapan kesedihan ini berlalu, kapan kekhawatiran kita sirna di muka bumi, di benak kita, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjawab pertanyaan itu di dalam Quran Surah Al-A'raf 49 ayat 49. Kata Allah apa? Udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Allah katakan, masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran kalian dan tidak pula kalian bersedih hati. Jadi kalau kita pengen mengakhiri kesedihan itu, maka berusaha menjadi orang yang kemudian sesuai, berusaha kemudian menjadi orang yang berusaha kemudian menjadi orang yang selalu taat sama Allah. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan adalah bagaimana cara kita untuk kemudian menjadikan pemahaman kita sebagai pemahaman yang Islami? Maka saya kasih 4 tips. Pertama, tutup keran informasi yang tidak Islam. Tutup keran yang tidak Islami. Keran informasi yang tidak Islami. Contohnya apa? Tontonan yang Islami, stop. Jangan. Terlebih para ikhwan nih, jangan nonton yang enggak. Mohon maaf, porno misalkan, jangan. Karena itu bagian dari apa? Informasi buruk. Tutup keran informasi yang tidak Islami. Tontonan, hal yang kita dengarkan, seperti misalnya lagu itu, ketika ada lagu yang kemudian tidak Islami, buang jauh-jauh. Karena sekarang banyak lagu-lagu yang tidak Islami. Masih banyak lagu-lagu yang Islami.
Contoh, lagunya siapa? Lagunya Rehan. Lagunya siapa? Kopi. Lagu Ramadan. Iya, banyak sekarang lagu Islami. Contoh lagunya Rehan yang ini, iman tak dapat diwarisi. Iman tak dapat diwarisi dari sosok ayah yang bertakwa. Dan masih banyak lagu-lagu yang Islami yang itu bisa menambah pengetahuan kita melalui lagu itu. Lalu kemudian yang kedua teman-teman sekalian, membuat banyak informasi Islam dari tontonan, dari pendengaran, dan juga dari lingkungan. Yang ketiga adalah mengambil lingkungan yang Islam, mencari teman yang bisa menguatkan pemahaman kita tentang Islam, mencari teman yang satu frekuensi dengan kita, yaitu satu frekuensi mengejar cintanya Allah sama kita. Lalu kemudian yang terakhir adalah minta bantuan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu itu tidak akan pernah kita dapatkan melainkan hanya dengan pemberian Allah. Maka kalau kita pengen memiliki pemahaman Islami, maka salah satu daripada usaha kita adalah berdoa sama Allah. Dari saya 4 tips itu yang perlu kita lakukan agar kemudian kita memiliki pemahaman yang Islam. Setelah itu, terakhir teman-teman sekalian, saya pengen tampilkan satu video. Tolong dilihat. Terakhir saya pengen tampilkan satu video yang dari dulu sampai dengan sekarang ini masih terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Oh, ini ada audio untuk audio. Untuk audio dulu, ada suaranya masalahnya. Ya, soal. Teman-teman sekalian, video ini di balik video ini teman-teman, saya pengen tampilkan ke teman-teman sekalian. Saya pengen merefresh kembali bahwasanya ada hal-hal yang sudah semestinya kita sedihkan, dan sudah seharusnya kita membuang jauh-jauh sedih kita yang remeh-temeh. Kenapa? Karena ada peristiwa yang perlu dan patut kita sedihkan. Bisa nggak? Pakai kabel aja sih. Bluetooth-nya namanya. Coba aja. Asatron. Stop dulu. Stop. Ada. Kamu lah. Windows apa? Windows apa? Hah? Ini tampilin di sini Windows apa? Windows apa? Apa sih? Ejected atau enggak? Tahun. Cek Amirwan. Windows apa? Kenapa gak? Enggak, ini dulu. Ya, apa namanya?
garis merahnya. Kuring. Esam anayışlara ara vermeden devam etmekte Cumhuriyetindeyiz. Zaten demokrattır. The Turkish nation is democratic by nature. Zaten çok yükselmiş bulunan Amerika milletinin Türk I milletine have no doubt that the American nation, which has gone so far in this ideal, is Turkey's friend in her aims. The resolution of the DEP Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Not later than May 16th next, a provisional Jewish government will commence to function in cooperation with the representatives of the United Nations then in Palestine. The Jews needed someplace where they could go. It is my attitude that the American government couldn't stand idly by while the victims of this madness were not allowed to build new lives.
فإن الأقصى يستجيب وينادي ويصيح بالمسلمين، والأطفال في مصر النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم يهود كأنهم حشرات، وهم ينادون الأمة أناجيلينا، والنساء يصرخن في المسجد الأقصى يرملن ويقتلن ويعتدى على أعراضهن. فماذا فعل المسلمون؟ استنجد المسلمون في بيت المقدس بحكام المسلمين الخونة، بأبناء الأمة الإسلامية الذين يدعون أنهم على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. فماذا فعلت الأمة؟ ماذا فعلت الأمة؟ هل تأست بنبيها صلى الله عليه وسلم؟ هل قامت بما قام به محمد صلى الله عليه وسلم؟ يلا، وإني أسألكم أسألكم أنتم بأي وجه تتقون الله يوم القيامة حين تقفون بين يدي الله الذي يعلم السر وأخفى؟ بأي وجه تتقون الله سبحانه وتعالى وتصيبكم يوم القيامة طفل من أطفال المسلمين في فلسطين يقول يا رب يا رب استنصرت لك فلم تجد أمته لا حول. أين قوات المسلمين؟ لماذا القوات الدولية؟ أين جيش مصر؟ أين جيش سوريا؟ أين جيش الأردن؟ أين جيش الخليج؟ أين جيش اليمن؟ أين جيش الجزائر؟ أين جيش إندونيسيا؟ أين قنابل باكستان؟ لمن صنعت هذه؟ ولمن أعدت هذه الجنود؟ أيها الناس، أتحدث إليكم بدمعة وألم وأنين في قلبي. أتحدث إليكم وأذكركم ستقفون يوما أمام الله عز وجل، أمام من لا تخفى عليه خافية. خصمكم يوم القيامة طفل يقول يا رب خذلتني أمة الإسلام، خذلتني أمة القرآن، وقد جاء رمضان ولم تحرك الأمة ساكنة. فمتى تتحرك؟ متى تدرك الأمة وضيتها؟ متى تعود الأمة إلى إسلامها؟ ماذا تنتظرون أن يفعل بنا الكافرون؟ هل تنتظرون أن يفعلوا بنا أكثر من ذلك؟ وهم والله قد فعلوا. Teman-teman sekalian, dari video ini saya pengen semakin bahwasanya sekalipun kita belum memiliki pemahaman Islam, sekalipun kita belum memiliki pemahaman yang begitu Islami, tapi setidaknya kita itu udah bisa memilah dan memilih mana yang pantas untuk kita sedihkan dan mana yang pantas untuk kita tidak perlu sedihkan. Hal-hal receh, buang sama sekali, jangan sama sekali kita sedihkan. Kenapa teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, dari dulu sampai dengan sekarang, saudara-saudara kita di Palestina maupun dimanapun itu tidak pernah merasakan kenyamanan seperti yang kita rasakan. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwasanya umat Islam itu adalah seperti satu tubuh. Ketika
bagian tubuh yang lain sakit, maka seharusnya tubuh yang lainnya juga merasakan sakit. Tapi pertanyaannya adalah, pernahkah kita merasa sakit, sedih pada saat melihat saudara-saudara kita yang tidak pernah merasakan kenyamanan dalam kehidupannya? Kemarin pagi kita melihat banyaknya penindasan yang kemudian dilakukan oleh Zionis Israel, yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina dan juga di luar dunia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah terbesit dalam hati kita rasa sedih terhadap mereka yang ternyata kita nggak bisa ngapa-ngapain? Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa membela mereka, kita nggak bisa memperjuangkan kemerdekaan mereka. Dan dengan enaknya, kita mungkin enak saat ini berpuasa nyaman, sahur dengan makanan yang lezat, berbuka dengan makanan yang lezat, berbuka dengan makanan yang lezat. Ada makanan yang kita bisa nikmati. Namun bagaimana dengan saudara-saudara kita? Adakah makanan yang mereka nikmati? Mungkin tidak ada. Dan memangnya tidak ada. Teman-teman sekalian, saya pengen cerita bahasanya Abdurrahman bin Auf ketika itu sedang berpuasa. Lantas ketika dia berbuka, di hadapannya terdapat begitu banyak makanan yang berlimpah, makanan yang lezat. Seketika Abdurrahman bin Auf meneteskan air matanya dan berkata, pantaskah aku memakan makanan ini? Padahal masih banyak orang-orang yang tidak bisa makan. Dan Abdurrahman bin Auf sedih karena takut kelak di akhirat dia tidak bisa merasakan kenikmatan sebagaimana dia rasakan nikmatnya dunia. Tidak hanya itu teman sekalian, tidak hanya Abdurrahman bin Auf, khalifah atau pemimpin kaum muslimin Al-Mu'tasim Billah pada zamannya ada seorang muslimah yang kemudian dilecehkan. Dia tidak dilecehkannya bukan dipegang atau apa. Dia cuma sekedar tersingkap kerudungnya. Tapi itu dianggap sebagai pelecehan terhadap kaum muslimin. Lalu muslimah ini berteriak meminta pertolongan pemimpin kaum muslimin yang jauh belum di sana. Lantas Al-Mu'tasim Billah mendengar melalui berita yang beredar bahwasanya ada wanita muslimah yang kemudian dilecehkan oleh kaum kafir. Bagaimana respon Al-Mu'tasim Billah marah, berteriak, mengirimkan pasukan membela kehormatan kaum muslimin, membela satu kehormatan muslimah, seorang muslimah. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah kaum muslimah yang kemudian dilecehkan kehormatannya? Berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Banyak. Bukan hanya 1, 2, 3, banyak. Kemarin sempat beredar video muslimah, seorang muslimah yang kemudian dilecehkan oleh tentara Zionis Israel. Apa respon kita? Marahkah? Kalau marah, tunjukkan kemarahannya. Al-Mu'tasim Billah marah, mengirimkan ribuan pasukan untuk membela kehormatan seorang muslimah. Dan kita saat ini teman-teman sekalian, seluruh dunia tidak ada satu negara yang tidak ada di dalamnya orang kaum muslimin. Orang muslim banyak. Tapi bisakah kita membela kehormatan mereka? Tidak. Kenapa? Karena tidak adanya
seorang pemimpin kaum muslimin yang kemudian menyatukan kaum muslimin, membela saudara-saudara kita. Maka teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya pengen mengingatkan bahwasanya kalaupun kita belum memiliki peran penting dalam sebuah agama kita, contohnya sebagai seorang pemimpin kekuasaan, kalaupun kita bukan seorang pemimpin yang tidak memiliki kekuasaan, yang tidak bisa kemudian mengirimkan pasukan, setidaknya teman-teman kita memiliki giroh perjuangan untuk menyatukan kaum muslim. Karena hanya satu jawaban yang kemudian bisa memerdekakan kaum muslimin yang lainnya, yaitu dengan apa? Dengan persatuan kaum muslimin. Maka itulah target kita, menyatukan kaum muslimin. Dan teman-teman sekalian, kita tidak akan pernah bisa menyatukan kaum muslimin tanpa ilmu. Maka mulai dari hal yang mendasar, tuntutlah ilmu. Jangan malu belajar. Tidak ada stucknya. Tidak ada umur tertentu yang kemudian memberhentikan dia belajar. Tidak ada. Para ulama, ada yang kemudian sudah bisa lanjut, berhasil menjadi sosok ulama di usia tuanya, dan kita usia muda. Apakah tidak mungkin kita menjadi seorang sosok yang kemudian memiliki peran penting dalam agama? Bisa, teman-teman sekalian. Tergantung bagaimana giro kita dan cara kita kemudian memperjuangkan Islam dan cara kita belajar. Maka belajar, dan lagi-lagi belajar. Mulai dari hal yang dasar. Sekian daripada saya, teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang tidak enak terdengar di telinga, dan kata-kata yang tidak enak di hati. Mohon maaf, saya manusia biasa yang tidak luput daripada kesalahan, dan saya hanya seorang pelajar yang kemudian hanya terus belajar. Saya doakan teman-teman sekalian, kita menjadi salah seorang yang kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang kemudian memperjuangkan kebangkitannya Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di jannahnya, di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya akhiri ucapan untuk mengqala wa la tuntur mengqala billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi teman-teman semua yang ingin bertanya kepada Ak Mirwan, dipersilahkan. Yang ikhwan boleh langsung bertanya, kalau akhwat boleh ditulis. Enggak ada, alhamdulillah. Oke, ditunggu 1 menit. 1, 2, 3. Oke, mungkin kayaknya nggak ada ya. Alhamdulillah. Keburu sedih, jadi Udah lapar ya? gak ini. Ya lapar ongkong, lapar plus sedih, jadi mau nanya juga bingung. Insya Allah. Oke, jadi dari pertemuan ini kita tahu ya, sedih itu sebenarnya boleh, cuman di mana kita menempatkannya dan bagaimana kita mengekspresikannya itu harus kita pahami dengan cara tadi belajar. Baik, karena tidak ada pertanyaan,
mengingatkan kepada peserta kajian gelangnya ya, gelangnya dari pertemuan 1 sampai yang terakhir nanti jangan hilang, gelangnya harus full, nanti akan ada hadiah. Yang kedua, bagi teman-teman yang paling banyak mengajak temannya, paling banyak mengundang temannya untuk hadir di kajian ini, akan ada hadiah juga. Nah, kalau bagi teman-teman ikhwan ataupun akhwat yang mau nge-SG-in acara kita hari ini, tolong ditutup auratnya, di tag. Bagi kalau akhwat kan sikio. Asik. Nah, ini dijaga. Kalau ikhwan pakai celana panjang ya. Jangan pakai celana. Jangan. Ya, aurat. Aurat. Oke. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa dicek di IG madrasah_al-hidayah. Oke, terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan akifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.